Polemik pagar laut menemui babak baru. Usai Menteri ATR BPN Nusron Wahid membatalkan 266 sertifikat SHGB dan SHM, pagar laut di Tangerang, DPR memanggil Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Sementara itu, aktivis Maki Boyamin Saiman juga melaporkan dugaan korupsi penerbitan sertifikat pagar laut ke KPK. Bagaimana penyelesaian politik atas polemik pagar laut? Apakah perlu pansus atau cukup panja? Dan bagaimana pula sebaiknya penyelesaian jalur hukumnya? Sudah ada anggota Komisi 4 DPR RI fraksi Golkar Firman Subagio, anggota Komisi 2 DPR fraksi PD Perjuangan Deddy Sitorus, serta pakar hukum sekaligus peneliti Posdem Universitas Andalas Ferry Amsari. Selamat petang Mas Ferry, Mas Firman, Bang Deddy, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore semua. Saya ke Mas Firman dulu. Mas Firman, tadi pertemuan dengan Menteri KKP seperti apa hasilnya? Cukup puaskah dengan penjelasan dari Pak Menteri? Ya, kalau ditanya tentang pertemuan atau rapat hari ini, karena ini rapat sebetulnya kan tindak lanjut dari kunjungan spesifik di lapangan kemarin, di mana Komisi 4 merespon cepat setelah reses membagi 3 wilayah. Karena ada laporan dari masyarakat bahwa terjadi pemagaran itu pertama adalah di PIK sendiri, kemudian ada PIK 2, atau kemudian ada di Bekasi. Tiga-tiganya kita kunjungi. Namun saya kebetulan mendapat kebagian di PIK 2. Nah, pada waktu kami bertemu dengan masyarakat di sana, memang persoalan PIK ini kan sudah cukup lama ya. Sesungguhnya pada waktu atau ketika PIK 1 itu sudah munculkan polemik tentang masalah layak dan tidaknya PIK itu dijadikan proyek seperti sekarang ini. Karena ada 2009 saya sebagai pimpinan Komisi 4 itu sudah ada penolakan dari lingkungan hidup bahwa KLHS itu tidak memenuhi persyaratan. Dan kemudian tiba-tiba belakangan ini begitu mulusnya semua rencana pembangunan PIK berjalan dengan lancar, dengan bagus begitu ya. Ya walaupun faktanya di lapangan sudah pembangunannya memang berjalan dengan baik, tapi ada hal yang menjadi perhatian kami adalah akhir-akhir ini tiba-tiba muncul pemagaran 30,16 kilo. Padahal berita di media sosial juga masyarakat yang mengadu ke kami sudah cukup banyak. Dan kami juga sudah berkomunikasi dengan pejabat-pejabat di tingkat KKP supaya segera menindaklanjuti. Nah, yang menjadi kekesalan kami adalah ketika Bapak Presiden sampai mengambil tindakan memerintahkan TNI Angkatan Laut melalui Pak Pangap gitu ya, dan kemudian melalui Kasal, justru Pak Menteri sendiri yang sudah menerjunkan aparaturnya dari Dirjen PSDKP yang telah menyegel dan memotret semuanya itu, kemudian beliau menyampaikan bahwa masih menunggu siapa yang akan bertanggung jawab supaya melepas selama 20 hari. Nah, kalau menunggu, saya rasa tidak mungkin mereka itu orang-orang yang bersalah melanggar hukum, mereka akan membongkar itu. Nah, konsekuensinya negara harus hadir untuk membongkar itu dengan konsekuensi tentunya harus ada effort biaya dan sebagainya. Nah, kedua, bahkan dari perintah Bapak Presiden, Pak Menteri sendiri mengatakan menunggu penyidikan. Kalau seperti ini sampai kapan? Oke, sampai kapan? Kalau gitu saya akan ke Bang Deddy. Bang Deddy, kalau dari Komisi 2 sendiri mendukungnya pansus atau cukup dengan panja saja? Kalau memang dinilai terlalu lamban. Ya, karena ini kan persoalan yang bukan sekedar menjadi kewenangan Komisi 4. Di sana tentu kalau dia panja tentu itu ada di Komisi 4 yang bermitra dengan Kementerian KKP. Tapi jangan lupa juga bahwa di Komisi 2 itu terkait dengan BPN agraria gitu. Jadi saya kira tentu harus pansus. Tetapi satu dulu Mbak, saya nggak tertarik kalau bicara soal pagar makan lautan ini, karena itu persoalan hilir kalau menurut saya. Kita jangan mendegradasi urusan ini menjadi sekedar soal mematok, siapa yang matok, siapa yang cabut. Ini ada persoalan yang sangat mendasar, ya, soal bagaimana kita masih percaya negara ini negara hukum. Akar persoalan dari masalah pagar ini adalah tentang PSN.
Itu dulu ke sana larinya gitu loh. Jangan soal receh kayak pagar memagar. Kenapa bisa ada pagar-pagaran? Kenapa ada SHM muncul di lautan meski Mahkamah Konstitusi Tapi tahun ini kan sudah sempat 2010 dibantah bahwa ini bukan bagian dari PSN. kata siapa? Bukan bagian dari PSN. Itu kan PIK 2. Jadi jangan hanya karena bantah, mari buktikan legalitasnya. Makanya dulu 8 bulan yang lalu sewaktu saya masih di Komisi 6 saya tanya tuh Menteri Investasi, tolong jelaskan sama kita kenapa yang namanya PIK dan BSD itu bisa jadi PSN gitu. Ini kan problem yang mendasar. Jadi saya nggak mau nih tarik-tarik ngurusin pagar makan lautan tuh, itu soal receh gitu. Ini soal PSN menurut saya menjadi lebih penting karena ini muara dari persoalan yang ada Oke. gitu loh. Kami tangkap, Itu yang artinya pertama. bukan hanya sekedar pagar laut, bukan hanya sekedar lingkungan ataupun biota, bukan hanya sekedar nelayan, tapi ada yang memang lebih besar harus disoroti. Sekarang kalau ke Mas Ferry, gimana Mas Ferry melihat kasus ini sendiri? Karena ini selain menjadi sorotan, sebenarnya ada yang lebih penting yang harus diselesaikan. Iya, bagi saya memang ini sebuah keajaiban baru ya di rezim Keajaiban. pemerintah ini. Sebab ada bambu tumbuh di laut ya, tidak diketahui siapa yang melakukan, berarti tumbuh itu. Karena dia ajaib, tidak diketahui kegunaan, fungsi, dan lain-lainnya, memang lebih tepat kalau ada keinginan DPR membentuk pansus. Panja dan pansus sebenarnya adalah alat kelengkapan yang ditugaskan untuk tugas tertentu dalam waktu tertentu juga. Tapi ada perbedaan yang signifikan karena pansus itu berkaitan dengan hak DPR, misalnya hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat. Karena ini masih menjadi misteri, apa keterkaitannya dengan PSN atau tidak, apakah ada kepentingan bisnis lain, atau memang ada hal ihwal lain yang kemudian perlu diketahui, maka mestinya memang pansus karena nanti akan dikaitkan dengan hak DPR untuk bertanya di angket, hak interpelasi untuk menyelidiki, dan barulah nanti DPR menyatakan pendapat. Tidak bisa ini sekedar dicabut karena itu tidak tidak menyelesaikan persoalan paling krusial. Siapa yang melakukan ini untuk kepentingan Lebih apa? memegang kendali kalau kita bicara Ya. soal jalur hukumnya. Ya, betul. Bagi saya di sini mau diperlihatkan peran DPR ya, apakah DPR betul-betul sungguh-sungguh ingin membongkar apa yang terjadi di Tangerang ini sebelum kemudian orang berasumsi pencabutan dan langkah-langkah lain hanya sekedar formalistik untuk menutupi sengkarut inti persoalan. Bagi saya sepakat untuk dipikirkan betul-betul sungguh-sungguh yang dibongkar ini siapa pelakunya, bagaimana, dan apa tujuannya. Dan apa yang terjadi antara DPR dengan kementerian tadi menurut saya tidak sepenuhnya bicara hal substansial. Wajar saja ada kekecewaan anggota DPR terhadap jawaban Pak Menteri. Ini juga keajaiban yang baru, ada menteri tapi berbeda pendapat dengan presidennya, itu hal yang menarik menurut saya, yang harus juga dibongkar oleh teman-teman DPR melalui pansus itu. Mas Firman, kalau Anda tadi menyebutnya bahwa ada kekesalan presiden juga, kenapa begitu lama diselesaikan oleh KKP sehingga menunjuk TNI Angkatan Laut untuk membongkar langsung. Memang seperti gimana sih kekesalannya Presiden Prabowo? Ya kalau kita melihat ya, kan kita ini juga setiap hari kan mendengarkan pidato-pidato beliau dan kemudian instruksinya beliau. Dan kemarin statement daripada Mabes TNI AL juga sudah jelas bahwa kami patuh dan tunduk dengan instruksi Presiden, kami tegak lurus vertikal seperti itu. Dan kemudian tentunya kami komisi sebagai mitra Kementerian Kelautan dan Perikanan bertanggung jawab terhadap itu, dan kami menanyakan kembali kenapa ini Pak Menteri kok tidak segera cepat diambil langkah-langkah. Jadi yang kami lakukan rapat hari ini memang belum sampai masuk kepada tataran apakah dibentuk panja atau mana, tapi kami masih pada posisi melakukan fungsi rapat pengawasan untuk mengklarifikasi hasil pertemuan kemarin atau hasil kunjungan spesifik di tiga tempat kemarin,
dan juga ada pengaduan di daerah lain seperti di Surabaya. Itu juga ada pengaduan sekian ratus sertifikat yang sudah dikeluarkan. Ini yang kita klarifikasi dulu. Oleh karena Tadi kalau janji Pak Menteri akan berapa lama, Pak? Iya. Oke, mohon maaf, Kalau kita saya boleh. kita sambung usai jeda. Tetap bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saya Cynthia Rompas. Kita masih membahas soal polemik pagar laut yang kian menjadi sorotan. Saya akan kembali ke Mas Ferry. Mas Ferry, kalau melihat kasus ini, siapa menurut Anda yang bisa secara komprehensif untuk mengusut dan juga mengatasi dugaan keterlibatan oknum-oknum tertentu? Karena ini bukan hanya soal pagar laut, siapa yang memasang, tapi juga soal siapa yang membantu meloloskan sertifikat-sertifikat tersebut. Terus ini sangat luar biasa ya. Ada HGB di tengah lautan dan ada pagar yang terbuat dari bambu tanpa diketahui siapa yang membuatnya. Nah, karena itu perlu langkah-langkah yang signifikan untuk mengubah atau mengetahui apa yang terjadi. Makanya pilihan bagi saya DPR bergerak dengan pansusnya untuk membongkar apa yang sesungguhnya terjadi. Tapi ada kejanggalan juga yang perlu betul-betul diwaspadai oleh DPR. Tadi Pak Firman mengatakan ada keinginan Angkatan Laut membongkar pagar ini karena perintah Pak Presiden. Kalau memang ada niatan untuk membongkar peristiwa, alat bukti jangan dihilangkan Pak Firman, tidak boleh dicabut, apalagi dilakukan oleh aparat yang tidak tugasnya. Itu menurut saya hati-hati. Oleh karena itu DPR juga harus mewacanakan jangan alat bukti dirusak, disentuh sampai kemudian ada penyelidikan yang proper untuk itu, apakah menggunakan langkah politik atau langkah hukum. Kedua-duanya boleh bergerak beriringan menurut saya. Tapi kan di sisi lain kita ada nelayan yang perlu dijaga juga kesejahteraannya, Mas Ferry. Iya. Kalau memang untuk sekedar membuka pintu agar mereka bisa melaut, tidak ada soal. Tetapi kalau dibongkar utuh, ya itu bagi saya aneh itu, karena itu alat bukti. Jadi kalau sekadar untuk memberi jalan nelayan, menurut saya penting agar mereka bisa melakukan kegiatan harian mereka. Tapi jangan sampai alat bukti itu hilang. Alat bukti harus diketahui terbuat dari apa dan bagaimana, bahkan mungkin dalam proses penyelidikan modern ya bisa diketahui juga pelakunya dari alat bukti tersebut. Nah, kalau kita lihat tayangan Kompas ini kan sudah terlihat bahwa ini bukan sekedar untuk membuat nelayan bisa berlayar ya, bisa melaut, tapi ini sudah membongkar cukup signifikan alat bukti. Untuk bukti-bukti dokumentasi memang tidak cukup. Di dalam konsep pembuktian terutama pidana, tidak boleh kemudian alat bukti digantikan sekedar oleh video. Video penting, tetapi video itu hanya membantu penyelidik untuk menyelidiki lebih dalam, tetapi alat bukti tidak boleh dihilangkan, gitu ya. Sampai disepakati ya seluruhnya sudah tuntas proses penyelidikan agar untuk orang tidak rugi, barulah diruntuhkan. Saya agak janggal kalau kemudian alat atau elemen-elemen negara yang bukan tugasnya mau digerakkan, seolah-olah memberikan kesan bahwa Presiden tidak cukup powerful untuk memerintahkan pejabat-pejabat berwenang untuk bertindak sebagaimana mestinya. Jadi kalau menggunakan Angkatan Laut, pertanyaan saya ini apakah konflik antar negara, konflik pertahanan atau apa gitu ya. Ini yang perlu juga dipertanyakan oleh teman-teman DPR, terutama nanti kalau pansus jadi dibentuk, karena itu akan bisa sangat signifikan menjelaskan keterlibatan berbagai pihak. Ada HGB, harus diketahui siapa yang mengukurnya hingga kemudian diterbitkan HGB-nya, apa rencananya, bangunan seperti apa yang hendak dibangun, dan bagaimana itu bisa terjadi, itu perlu diselidiki. Gimana Mas Firman untuk menanggapi ini? Apakah memang apa yang dilakukan saat ini atas perintah instruksi dari Presiden Prabowo sudah cukup? Tapi kalau dilihat dari Mas Ferry sebenarnya kurang begitu tepat gitu ya Mas Ferry ya? Silakan Mas Firman. Betul. Enggak, sebetulnya kalau alat bukti kan saya anggap tidak dihilangkan ini. Karena dengan adanya pencabutan-pencabutan itu adalah untuk memberikan respon cepat terhadap kegelisahan masyarakat yang sudah sedemikian rupa. Oleh karena itu, pencabutan ini tidak menghilangkan barang bukti. Bahkan di situ sudah ada foto-foto yang lengkap yang dilakukan aparat
aparat daripada PDSP dari KKP juga. Sudah ada fotonya, udah ada segelnya, dan kemudian ada pengakuan daripada masyarakat yang berikan data-data indikasi, ini indikasi ya, indikasi yang memerintahkan masang, namanya juga ada, dan kemudian juga bisa memberikan bukti-bukti, bahkan sudah ada yang melaporkan ke KKP secara langsung. Artinya bahwa dua-duanya memang harus direspon cepat. Karena persoalan ini menimbulkan kegelisahan terutama nelayan kita. Kalau kami bicara domain kami di Komisi 4 adalah memikirkan masyarakat nelayan kita ini bagaimana dalam situasi kondisi sulit seperti sekarang ini mereka berlaut kemudian harus muter-muter dan kemudian memakan biaya yang tidak ringan. Itu yang kami lakukan dalam rangka untuk itu mendorong ke situ. Oleh karena itu rapat tadi kita minta ketegasan daripada pemerintah dalam ini Kementerian KKP kapan proses-proses hukum lanjutan itu ditindaklanjuti. Dan kemudian kami juga minta batas waktu supaya ini tidak berlarut-larut seperti itu. Karena nama-nama dan kemudian ada bukti-bukti lain yang sebetulnya itu kami tangkap Mas Firman. Saya ke Bang Deddy. Bang Deddy, ini kalau dibilang bisa dikatakan sebenarnya sudah berlarut-larut karena sudah memakan cukup banyak waktu. Apa yang bisa dilakukan saat ini untuk mengusut kasus ini biar cepat tuntas dan menjawab tidak hanya dari sisi lingkungan tapi juga sisi hukumnya? Ya, saya tidak melihat suatu upaya penyelidikan atau katakanlah tindakan penegakan hukum yang sistematis yang terjadi. Jadi walaupun KKP diberi kewenangan ya sebagai penyidik misalnya gitu ya terkait dengan persoalan kelautan, tapi harusnya kan juga melibatkan Polri misalnya. Lalu ada di sana Angkatan Laut yang mencabuti semua gitu kan, padahal kita punya Polairut. Nah pertanyaan kan kemudian apakah ketika pembongkaran itu sudah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum acara, karena kalau tidak ya nggak berguna itu barang. Ini jadi seperti upaya menghilangkan alat bukti. Nah saya dari awal tadi bilang kalau kita bicara hanya soal pagar makan lautan ini kasus akan selesai dengan 2-3 orang di BPN kena tangkap gitu loh. Jadi bermasalah hukum ya, atau perusahaan yang kemudian memerintahkan pemagaran itu selesai perkara. Padahal di sini ada persoalan gunung es gitu ya, persoalan yang sangat-sangat fundamental dalam kondisi dalam kita sebagai negara hukum. Bagaimana bisa gitu loh secara terang benderang tidak hanya di lokasi sana yang sebagian besar itu masuk PSN, tapi di tempat-tempat lain. Putusan MK sudah jelas mengatakan tidak boleh ya sertifikat laut gitu loh. Ini kan clear and clean. Baik, kami tangkap pernyataan Anda. KPK dia bilang ada pihak tertentu yang menyidiki. Lah, apakah tidak ada penciuman dari KPK gitu ya misalnya bahwa soal ini melibatkan uang besar karena ini ekonomi. Baik, kami tangkap Bang Deddy dan mudah-mudahan ini menjadi perspektif dari Bang Deddy, Mas Firman, Mas Ferry bisa membuka tabir yang bisa dikatakan sudah berlarut untuk pembongkaran pagar laut. Terima kasih Bang Deddy Sitorus, Mas Firman Subagio dan juga Mas Ferry Amsari sudah memberikan perspektifnya sore hari ini. Selamat sore.